Hai netizen yang budiman, kita ketemu lagi di podcast Culun Holik ya. Kali ini kita akan ketemu dengan kreator dari animasi Zahra. Podcast Culun Holik, podcast aneh dan receh. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Mbak Zahra ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Ada beberapa pertanyaan nih Mbak yang ingin saya tanyakan ke Mbak Zahra selaku kreator dari animasi Zahra ya. Yang pertama ini adalah ide awal Mbak membuat animasi Zahra ini dari mana Mbak? Apakah tahu dapat ide gitu atau gimana Mbak? Bisa diceritain mulai dari mungkin dari konsepnya ya, kenapa namanya Zahra nggak yang lain gitu? Kalau misalnya bikin animasi itu kan pasti manggil nama gitu, nggak mungkin aku kamu, jadi lebih enak pakai nama sendiri gitu. Jadi kegiatan sehari-hari gitu panggilnya Zahra kesini kayak gitu. Nah, terus untuk idenya dari ini pengalaman, soalnya kan saya bikin animasi pengalaman. Jadi Zahra ngeceritain pengalaman yang menurut Zahra seru gitu buat dibagikan ke orang lain. Awalnya produksi ini atau mulai meng-create Zahra ini tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? Mulai awal produksi pertama kali. Dari ini 9 Mei 2020 tahun kemarin, masih baru-baru. Di kanal YouTube Mbak ini, di Zahra ini fokusnya mau kemana sih Mbak? Kalau saya lihat kan ada beberapa yang memang yang ceritanya itu terkait dengan kehidupan Mbak sendiri, atau yang sebagian kontennya itu ada yang seperti edukasi gitu ya, tutorial. Ini mau fokusnya mau kemana Mbak nantinya Mbak depannya? Fokusnya ke animasi sih, tapi kebanyakan penonton juga meminta tutorial supaya untuk meningkatkan skill mereka gitu. Oh, berarti memang ada request ya dari pengikutnya atau dari subscriber Mbak Zahra sendiri ya yang meminta ada tutorial gitu ya. Oke. Terus Mbak, pada saat awal produksi nih Mbak ya, kenapa Mbak tertarik nih ingin menjadi konten kreator gitu ya, khususnya di bidang animasi? Kenapa Mbak? Ada alasan tersendiri kah? Jadi kan dulu itu saya cek YouTube, terus ada animasi nih, lumayan seru yang nyeritain pengalaman sendiri, kan kebanyakan animasi strip pendek gitu. Nah ini animasinya tuh durasinya panjang gitu. Terus karena karena dulu suka nggambar digital gitu di handphone sampai sekarang. Jadi kenapa nggak bikin animasi juga gitu kayak orang lain yang saya suka nonton gitu. Oh, berarti dari kesukaan, dari hobi ya, kemudian dituangkan menjadi suatu bentuk karya gitu ya, yang bisa dinikmati oleh orang banyak gitu Mbak Zahra ya? Iya. Oke Mbak, pada saat pembuatan animasi gitu, ada kendala apa Mbak yang dilalui oleh Mbak Zahra sendiri selaku kreator? Kendalanya itu ketika rekaman suara, soalnya rumah Zahra tuh di sampingnya tuh jalan, jadi banyak kendaraan motor lewat, jadi cuman bisa rekaman pagi-pagi doang gitu. Dalam pengembangan ide atau konsep cerita gitu ya, Mbak Zahra dapat dari mana Mbak referensinya, atau lihat di mana gitu? Kalau misalnya kehabisan ide sih suka ngelihat animasi lain, terus diambil beberapa scan, misalnya scan sedihnya kayak gini, berarti nanti kayak gini, terus kaget kayak gimana kayak gitu. Jadi sering-sering lihat referensi animasi lain juga gitu. Kalau Mbak Zahra lihat nih ya, sekarang kan sudah banyak lah ya bermunculan para kreator khususnya di bidang animasi ya, baik itu yang pendek ya, animasi pendek, ataupun animasi panjang gitu ya, ataupun animasi yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari seperti punya Mbak Zahra gitu ya. Nah, menurut Mbak Zahra seperti apa sih dengan banyaknya bermunculan konten kreator saat ini? Justru bagus gitu. Soalnya animator Indonesia tuh masih belum banyak gitu kalau dibandingkan dengan luar negeri. Kalau luar negeri kan udah banyak tuh yang bikin animasi. Nah, jadi di Indonesia juga nggak kalah ini bersaing dalam bidang animasinya gitu. Mungkin ada teman-teman nih yang melihat ya podcast Culun Holik dengan Mbak Zahra nih ya, apalagi konten kreatornya kali ini yang saya hadirkan adalah seorang wanita gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman wanita atau yang sepantaran Mbak Zahra ingin menjadi kreator. Ada tips nggak Mbak
kan bikin animasi itu butuh kesabaran, butuh proses gitu. Nah, cicil-cicil aja gitu, misalnya hari pertama bikin naskah, terus rekaman suara, terus gambar-gambar, terus animasi, editing kayak gitu. Nah, terus harapan Mbak Zahra ya. Sekarang kan mungkin dunia animasi di Indonesia belum dilihat ya oleh masyarakat Indonesia sendiri ya, belum menjadi suatu culture gitu ya. Beda kita berbicara di Jepang gitu ya. Kalau Jepang kan siapa sih yang kenal manga gitu ya? Animasi manga itu udah menjadi culture di sana. Sama seperti halnya K-pop di Korea. Nah, harapan Mbak Zahra untuk animasi di Indonesia ke depannya seperti apa sih? Semoga para animator Indonesia bisa lebih maju dan berkembang lagi supaya lebih dikenal banyak orang gitu. Oke ya Mbak Zahra, saya rasa cukup ya podcast untuk kali ini. Saksikan terus podcast Culun Holi. Podcast Culun Holi, podcast aneh dan receh.